Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Pada hari-hari ini adalah hari PPKM, jadi saya dan istri saya belum kembali bersepeda, tetapi sesuai dengan program Ibu Bupati, yaitu program di rumah saja. Dan saya sudah lama tidak memberikan sharing kehidupan, dan saat ini saya akan memulai kembali. Dan tema kali ini sesuatu yang kelihatannya bukan dosa, tetapi juga membawa maut. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen tentu sudah tahu perbuatan-perbuatan mana, perbuatan-perbuatan apa yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa, dan kita akan menghindarinya. Berusaha bisa menghindari dosa-dosa yang nyata. Misalnya kita menghindari dosa korupsi. Pastilah hampir semua orang Kristen tahu bahwa korupsi itu bersalah dan berdosa. Kemudian dosa perzinahan. Semua orang Kristen tahu bahwa perzinahan, perselingkuhan itu dosa besar. Berusaha untuk menghindarinya. Dan masih banyak dosa-dosa nyata yang lain yang hampir setiap orang Kristen tahu dan berusaha untuk menghindari dosa-dosa nyata. Misalnya juga mencuri, merampok, memperkosa, itu adalah suatu dosa besar. Namun ternyata selain dosa-dosa nyata yang kita anggap dosa besar, ada sesuatu yang kelihatannya bukan suatu dosa, bahkan bukan sesuatu kesalahan, sehingga banyak orang Kristen termasuk saya sering melakukannya. Jadi kita menganggap kita ini melakukan hal tersebut bukan suatu kesalahan, bukan suatu dosa, dan kita terbiasa untuk melakukan itu. Padahal tanpa disadari, hal-hal yang kita anggap bukan kesalahan dan bukan dosa, itu juga bisa menuju maut. Misalnya, kita berprasangka, kita berpikiran negatif, kita melihat orang hanya dari penampilannya, menurut persepsi kita, kemudian kita berprasangka bahwa orang itu sombong, orang itu memiliki kelemahan. Maka kemudian kita sering hanya melihat kekurangan dan kelemahan orang lain, kesalahan orang lain, dan kemudian kita berprasangka, kemudian kita membenci, dan kemudian dari situlah berawal kita membenci, dan kemudian di hati kita selalu negatif terhadap orang tersebut. Jadi kita berpikiran yang negatif saja. Kita hanya melihat kelemahannya orang yang tidak kita sukai. Jadi ketika kita berprasangka, kemudian kita membenci, dan kebencian itu tertanam di dalam diri dan hati kita, permanen. Pokoknya kalau melihat seseorang yang kita prasangkai, yang kita benci, maka kita hanya melihat kelemahan orang yang kita benci. Padahal setiap orang juga punya kelebihan, tapi kita lupa untuk melihat kelebihan orang tersebut, dan kita seperti Tuhan, menganggap kita sempurna, tidak memiliki kelemahan dan kekurangan, dan kita hanya melihat kelemahan orang lain dengan prasangka kita. Kemudian juga ada dendam
kebencian. Jadi setelah benci, berprasangka, kemudian kita juga bisa melakukan dendam karena menganggap orang lain bersalah dengan kita. Karena karakter seseorang, misalnya ada orang yang pendiam, menganggap meremehkan kita, menganggap dia sombong karena pendiam, padahal dia pendiam. Dia tidak melakukan apa-apa kepada kita. Tapi kemudian kita berprasangka, kemudian membenci dan mendendam. Dan akhirnya hati kita panas. Padahal orang itu ya karakternya pendiam. Nah, makanya prasangka bisa menyebabkan kebencian, kemudian amarah, dan kemudian dendam. Yang kedua adalah dengki dan iri. Jadi ketika seseorang itu hanya melihat negatifnya kelemahan orang lain, maka dia lupa bahwa seseorang itu memiliki kelebihan. Kita tutup kelebihan seseorang itu, dan kemudian kita tidak mau melihat kelebihan orang lain. Kita dengki dan iri melihat kelebihan orang lain. Padahal Tuhan menciptakan manusia memiliki kelebihan masing-masing yang tidak dimiliki orang lain. Jadi orang yang berprasangka, yang memiliki dendam, kebencian, kemudian dengki iri, itu biasanya orang yang tidak percaya diri. Seseorang yang percaya diri itu akan bisa menerima kelebihan orang lain dengan senang hati, bisa melihat kelemahan orang lain dengan hati yang terbuka, karena menyadari di dalam dirinya ada kelemahan, tetapi juga punya kelebihan. Jadi seseorang yang percaya diri, orangnya akan tenang, diam, dan positive thinking. Jadi seseorang yang percaya diri biasanya positive thinking dan hidupnya rileks, tenang, dan damai. Tetapi seseorang yang berprasangka, penuh dengan kebencian, kemarahan, dendam, dengki iri, biasanya hatinya nggak damai, nggak tenang, karena diliputi oleh kegelapan, oleh hal-hal yang negatif. Kalau bahasa Jawanya kemeropok. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita harus menghindari dosa-dosa nyata, dosa-dosa besar. Itu harus kita hindari. Tapi jangan lupa, sering kita melupakan karakter negatif, itu menganggap itu kebenaran, bukan kesalahan dan bukan dosa. Padahal itu juga bisa menuju maut. Ketika kita berprasangka, kemudian kita membenci orang, hanya melihat kelemahan orang, kemudian kita marah, dendam, benci, menganggap orang tidak memperhatikan kita, padahal dia pendiam misalnya. Kemudian kita dengki dan iri atas orang lain. Itu juga akan menyebabkan hidup kita tidak damai sejahtera, dan kalau kita tidak hati-hati, maka kita tidak akan mendapatkan perkenan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, mari kita sebagai orang Kristen benar bahwa jangan sampai kita berbuat dosa-dosa yang nyata, yang kelihatan. Jangan korupsi, merampok, memperkosa, berzina, berselingkuh. Tetapi hal-hal yang sederhana yang kita anggap benar, yang bukan kesalahan, jangan dilakukan. Hal-hal yang negatif, yaitu prasangka, curiga, dendam, benci, dan kemudian dengki iri. Jadi saudara-saudaraku, jangan ada prasangka, jangan ada persepsi negatif terhadap orang, jangan hanya melihat kelemahan orang lain, jangan marah karena karakter orang. Kita sudah berprasangka bahwa orang tersebut sombong, padahal bukan seperti itu, sehingga menyebabkan kita marah, membenci, dan dendam kepada orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Yang kedua, jangan sampai dengki dan iri, hanya melihat kelemahan orang lain, tapi tidak bisa melihat kelebihan orang lain. Seolah-olah kita Tuhan, kita yang paling benar. Kita lupa bahwa kita mungkin lebih punya kelemahan daripada orang lain. Demikian saudara-saudaraku, Tuhan memberkati. Salam, salam bahagia.